Hukum jawas itu adalah hukum di mana seseorang itu diperbolehkan untuk sholat qashar, yaitu syaratnya adalah perjalanan itu sampai 80 km. Nah, kalau yang kedua hukum itu afdol, itu diperbolehkan. Nah, itu untuk orang-orang yang berpergian jauh kayak gitu. Nah, hukumnya itu juga bisa jadi wajib apabila sholat yang dikerjakan itu tidak cukup bagi waktunya. Maka kalau misalnya sholatnya itu sudah cukup di penghujung batas waktu sholat zuhur misalnya mau asar, maka dia diperbolehkan untuk mengqashar sholat, karena kalau tidak diqashar itu bakalan kehabisan waktu untuk melaksanakan sholat zuhur seperti itu. Nah, yang kedua adalah sholat jamak. Nah, jadi sholat jamak itu ada dua, sholat jamak takhir dan juga sholat jamak takdim. Sholat jamak itu adalah gimana seseorang itu mengumpulkan sholatnya seperti itu. Untuk jamak yang takhir itu syaratnya adalah yang pertama itu mulai dengan sholat yang pertama. Jadi kalau misalnya sholat jamak antara zuhur dan juga asar, maka yang dikerjakan ini adalah sholat zuhur dulu. Terus yang kedua itu adalah niat jamak itu diniatkan pada sholat yang pertama. Kemudian adanya mualah itu adalah pokoknya itu ada juga dalam perjalanan itu yakin kalau dia itu dalam perjalanan. Terus ada juga jamak takhir, itu adalah syaratnya yang pertama itu adalah niat di sholat yang pertama, yang kedua itu adalah sudah masuk waktu untuk melaksanakan sholat, dan yang ketiga itu adalah tidak disyariatkan untuk tertib, untuk mualah dan niat pada sholat pertama, melainkan itu adalah sunnah kayak itu. Kemudian penjelasan mengenai sholat ajis. Nah, jadi teman-teman, kita ini diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Nah, rukun sholat ini salah satunya adalah berdiri. Nah, bisa dikatakan kalau misalnya seorang itu tidak berdiri, maka tidak sah sholatnya. Tetapi ada keringanan untuk orang-orang tertentu. Nah, apabila seseorang tersebut tidak bisa untuk melaksanakan sholat dalam berdiri, maka dia diperbolehkan untuk duduk. Nah, apabila masih tidak mampu, maka dia boleh tidur dengan keadaan miring. Apabila masih tidak mampu lagi, maka dia diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan terlentang. Apabila masih tidak mampu, maka dengan isyarat mata. Dan terakhir, kalau masih tidak mampu juga, maka dengan isyarat dalam hati seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya seseorang itu tidak mampu untuk melaksanakan ruku maupun sujud, maka dia boleh dengan membungkukkan punggungnya, dan juga masih tidak mampu dia dengan menggelengkan kepalanya seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah apabila seseorang itu berhalangan untuk melaksanakan sholat, contohnya kalau dia ini tidak bisa melakukan sholat dalam keadaan berdiri karena dia itu tidak bisa melakukan rukun-rukunnya, maka dia dibolehkan untuk duduk. Contohnya gini, kalau misalnya ada orang yang tidak bisa melakukan sholat jamaah, soalnya kalau ada jamaah dia bakalan tidak khusyuk kayak gitu, maka dia itu disyariatkan atau lebih disarankan untuk melaksanakan sholat dalam keadaan duduk itu atau dalam keadaan sendiri seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.